seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sikap berdoa. Siapa yang bertugas pimpin doa hari ini? Aril ya? Aril yang bertugas toh? Ya, silakan pimpin doa Aril. Sebelum kita belajar berdoa, kita berdoa dimulai. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang pelihara hewan di rumah? Oh, Hasanah, pelihara apa di rumah? Kucing. Kucing, apa lagi? Hanya itu, oke. Yang lain? Najwa pelihara apa di rumah? Kucing. Selain kucing apa? Ayam. Ayam, iya, ada lagi? Siapa lagi yang pelihara hewan di rumah? Iya, Fauzan? Ayam, oke. Karena di sini yang angkat tangan cuma 3 orang. Kalau hewan-hewan yang pernah kamu lihat di lingkungan rumah, hewan apa saja? Ayam. Ayam, Burung. apa lagi? Belalang. Belalang, oke. Apa lagi? Apa? Kambing. Apa lagi? Ular. Kupu-kupu, oke. Tadi Fauzan ada sebutkan belalang. Kalau belalang makan apa? Biasanya lihat belalang di mana? Iya, di apa dia biasa? Di teras kah? Di pohon kah? Atau di dalam kandang dipelihara? Di mana biasa lihat ini belalang? Iya, di mana dia biasa berlingkar? Kalau Aska pernah lihat belalang, Aska? Lihatnya di mana? Di daun. Iya, di daun. Kalau belalang makan apa, Aska? Makan apa, Aska? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Bagian apa yang dimakan oleh belalang? Daun. Oke. Jadi untuk hari ini ya, materi kita untuk mata pelajaran IPA itu masuk di bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Jadi di dalam ini ada topik tentang rantai makanan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anakku dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, anak-anakku dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Jadi sebentar Ibu akan putarkan video yang menjelaskan tentang rantai makanan ya. Setelah itu Ibu adakan tanya jawab dan kita akan menggunakan kuisis yang berkaitan dengan rantai makanan. Suka tidak? Suka. Hari ini kita belajarnya pakai papan digital interaktif ya. Sudah tahu toh penggunaannya? Ibu sudah pernah ajar kan? Sudah. Sudah belajar menggunakan papan digital interaktif? Sudah. Ibu juga sebagai guru suka sekali ya, karena ini sangat bagus ya. Sangat bagus, sumber belajarnya banyak di dalam. Kita bisa lihat video dari YouTube, kita bisa menggunakan puisi secara langsung di papan digital, kita bisa mengambil gambar atau apa saja dari internet, dari Google ya. Oke, jadi sudah siap mengamati video yang Ibu putarkan nanti? Sudah. Oke, semua fokus ya supaya paham materinya. Nantinya kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan sama Ibu setelah pemutaran video. Bagi anak-anak sekalian, yang penting-penting itu silakan dicatat di buku ya.
Karena rasa, atau misalnya ada hal-hal yang kamu tidak paham, silakan dituliskan memang di buku supaya nanti sebentar kamu sampaikan ke ibu kalau ada yang tidak dipaham ya. Kalau paham semua lebih bagus, alhamdulillah, artinya kamu fokus pada saat mengamati video yang ibu putarkan. Sudah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi di IPAS kelas bersama Ibu Vivi. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan atau rantai makanan, kelas 5 fase C. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik dari Ibu Vivi. Hai anak-anak hebat, selamat datang di petualangan kita kali ini. Pernahkah kalian bertanya dari mana sih energi yang membuat kita bisa lari, bermain, dan belajar? Betul sekali, tentu saja dari makanan. Tapi pernahkah kalian berpikir apa yang dimakan oleh hewan lain di alam bebas? Dan bagaimana semua itu saling terhubung? Penasaran? Yuk kita cari tahu bersama. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup yang saling terhubung dalam sebuah ekosistem. Secara sederhana ini adalah jalur perpindahan energi makanan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Setiap makhluk hidup di bumi butuh energi untuk hidup. Mereka mendapatkannya dari makanan. Nah, anak-anak hebat, di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing loh. Yuk kita bahas bersama. Komponen rantai makanan yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, seperti tumbuhan. Mereka mengambil energi dari matahari untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua yaitu konsumen. Makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada makhluk hidup lain. Konsumen memiliki 3 tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1, merupakan hewan herbivora memakan produsen yang berupa tumbuhan hijau, contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 biasanya hewan karnivora, memakan konsumen tingkat 1, contohnya ular. Yang terakhir yaitu konsumen puncak. Konsumen puncak merupakan pemakan tingkat tertinggi yang tidak ada pemangsanya, contohnya elang. Komponen rantai makanan selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai merupakan makhluk hidup seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Mereka mengembalikan nutrisi ke tanah agar bisa digunakan lagi oleh produsen. Nah, anak-anak hebat, ini dia rantai makanan. Yang pertama ada matahari menghasilkan energi cahaya. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis. Rumput berperan sebagai produsen. Belalang memakan rumput. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang, berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang memakan ular sebagai konsumen puncak. Kemudian saat elang mati, jamur mengurai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Nah, nutrisi dalam tanah, matahari, air dapat membuat rumput tumbuh menjadi subur. Nah, anak-anak hebat, berikut contoh rantai makanan di setiap ekosistem. Yang pertama, rantai makanan yang ada di sawah. Ada padi sebagai produsen. Belalang memakan padi sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak berperan sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya ada elang memakan ular sebagai konsumen puncak. Selanjutnya ada jamur sebagai pengurai. Contoh rantai makanan di hutan. Ada rumput sebagai produsen.
Kelinci memakan rumput sebagai konsumen tingkat 1. Rusa memakan kelinci sebagai konsumen tingkat 2. Ada harimau memakan rusa sebagai konsumen puncak. Selanjutnya ada jamur berperan sebagai pengurai. Contoh rantai makanan di laut. Ada plankton sebagai produsen. Udang memakan plankton sebagai konsumen tingkat 1. Ikan sarden memakan udang sebagai konsumen tingkat 2. Ikan tuna memakan ikan sarden sebagai konsumen tingkat 3. Ikan hiu memakan ikan tuna sebagai konsumen puncak. Dan terakhir ada bakteri sebagai pengurai. Contoh rantai makanan yang ada di sungai. Ada lumut sebagai produsen. Udang memakan lumut sebagai konsumen tingkat 1. Ikan memakan udang sebagai konsumen tingkat 2. Buaya memakan ikan sebagai konsumen puncak. Yang terakhir yaitu ada tanaman pengurai. Anak-anak hebat, mengapa sih rantai makanan itu penting? Rantai makanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem loh. Tanpa adanya rantai makanan, kehidupan di bumi tidak akan bisa bertahan loh. Berikut adalah beberapa alasan mengapa rantai makanan begitu penting. Yang pertama, memastikan kelangsungan hidup makhluk hidup. Rantai makanan adalah cara utama makhluk hidup mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Energi dari matahari berpindah ke tumbuhan, lalu dari tumbuhan berpindah ke hewan, dan seterusnya. Jika ada satu mata rantai yang hilang, maka hidup di atasnya akan kekurangan makanan dan bisa punah. Yang kedua, menjaga keseimbangan populasi. Setiap tingkat dalam rantai makanan membantu mengendalikan populasi makhluk hidup di tingkat sebelumnya. Misalnya, populasi kelinci dikendalikan oleh pemangsa seperti rubah atau elang. Jika pemangsa kelinci hilang, populasi kelinci akan meledak, menghabiskan semua tumbuhan dan merusak ekosistem. Yang ketiga yaitu mengatur sirkulasi energi dan nutrisi. Rantai makanan memastikan energi dan nutrisi terus berputar dalam ekosistem. Ketika organisme mati, pengurai seperti bakteri dan jamur akan mengurai tubuhnya. Nutrisi ini kemudian kembali ke tanah dan digunakan lagi oleh tumbuhan memulai siklus baru. Yang keempat, menjaga kestabilan ekosistem. Dengan adanya rantai makanan yang utuh, ekosistem menjadi lebih stabil dan sehat. Gangguan pada satu komponen dapat mempengaruhi seluruh rantai dan menyebabkan ketidakseimbangan yang besar. Sekian materi tentang memakan dan dimakan atau rantai makanan dari Ibu Vivi. Terima kasih telah nonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan materi baru dari Ibu Vivi. Halo semuanya, sudah. Oke, bagaimana? Ada yang tidak dipahami dari video tadi? Atau sudah paham semuanya? Ada rantai makanan di mana saja tadi pada ekosistem apa tadi? Kemudian Oke, dari tadi ada penjelasan mengenai rantai makanan. Ya, apa saja peran makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan tadi? Ada apa tadi hasilnya? Produsen, iya. Kalau yang berperan sebagai produsen biasanya makhluk hidup apa itu? Tumbuhan. Oke, padi ya benar. Padi itu jenis apa? Tumbuhan. Oke. Kemudian apa lagi selain produsen tadi? Konsumen. Ada konsumen, ya. Ada berapa konsumen biasa? 3. Konsumen apa semua itu? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Iya. Kemudian peran yang lainnya? Ada pengurai. Kata lain dari pengurai apa? Dekomposer. Iya, dekomposer. Biasa yang berperan sebagai dekomposer itu apa? Jamur dan bakteri. Iya, jamur. Oke, paham semuanya. Ibu lihat bagus ya. Sekarang Ibu mau kasih kuisis. Jadi yang bisa menjawab silakan angkat tangan, maju di depan, ya. Tekan apa dulu? Jawaban yang benar.
Jadi tidak usah takut ya. Kalau benar, alhamdulillah, tidak benar tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki sama-sama karena sebentar pada saat kuisis itu kalau salah kita menjawab langsung dia munculkan jawaban yang benar. Jadi ibu melihat sampai di mana pemahaman kalian. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan tadi kalian sudah paham. Jadi ibu uji lagi dengan menggunakan kuisis. Kalau banyak yang benar artinya kalian semua paham dengan materi hari ini ya. Ibu mulai ya. Oke, silakan dibaca soalnya. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke, Virgin, silakan Virgin. Silakan dijawab. Iya, benar. Oke. Kita lanjut. Mau dikasih suara, ibu kasih suara supaya kamu tahu itu benar atau salah. Ya. Sabar ya. Silakan yang mau menjawab nomor 2. Oke, Farjana. Ayo. Semangat. Ya, benar. Oke, lanjut. Oke, Handoko. Ayo, klik. Iya, benar. Silakan dibaca soalnya, kemudian angkat tangan yang mau menjawab. Ariel, ya, silakan Ariel. Iya, benar. Silakan dibaca soalnya, siapa yang mau menjawab? Iya, Najwa, oke.
Bagus ini Ibu lihat angkat tangan semua dapat giliran. Siapa yang mau menjawab soal yang ini nomor 13? Angkat tangan yang bisa menjawab. Ayo yang belum angkat tangan silakan. Ayo yang bisa angkat tangan yang bisa. Angkat tangan yang bisa. Hasanah mau maju? Oke, Hasanah silakan. Iya, yang lain tidak angkat tangan. Oke, lanjut. Siapa mau jawab soal berikutnya? Oke, Asanti ya. Asanti, ayo. Oke, benar. Siapa yang mau jawab soal terakhir? Oke, Kevin. Kita lihat berapa benar. Ya, peringkat 1. Wow. Ya, benar semua. Oke, jadi Ibu lihat tadi setelah kita menjawab, kemudian Ibu kasih kuisis, ya semua sudah bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Bagus ya. Sekarang Ibu mau kalian menyusun salah satu rantai makanan menggunakan gambar-gambar yang Ibu sediakan ya. Silakan ya, dilihat dulu. Jadi rantai makanan yang sederhana saja yang kamu bisa, ya. Oke? Ya. Perhatikan. Jadi sudah tahu toh cara memilih gambar? Jadi nanti ada gambar, ya kita klik tanda tambah, foto, kemudian lihat ini gambar, ya. Jadi ini Ibu sudah sediakan gambarnya, silakan pilih ya, ini ada anak-anak. Jadi mulai dari produsen sampai ke dekomposer atau pengurai ya. Siapa yang mau maju di depan? Oke, Virgin. Silakan ya. Virgin. Ya, silakan Virgin, sahabat Ibu ini. Oke, silakan Virgin. Pilih gambar yang pertama apa, kemudian diperkecil ya supaya cukup papan tulisnya. Ya. Boleh diperkecil lagi, oke. Ya, perhatikan yang lain ya.
Sudah selesai? Oke, bagus. Terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya, yang berperan sebagai konsumen 2 apa? Ular. Iya. Ada yang mau maju membuat rantai makanan lain yang berbeda dengan ini? Oke, Najwa, silakan. Silakan. Ya. Ya boleh buat di bawahnya atau di atasnya, silakan. Yang berbeda dengan ini ya, hewan apa urutan hewannya? Atau boleh dihapus juga dulu boleh. Yang ini yang di bawah. Yang di bawah. Hapus dulu papannya semuanya supaya ini. Lagi klik lagi hapus. Oke, geser. Oke, buat yang baru supaya tidak full karena gambarnya hanya batas 10 ya. Maju Najwa supaya tidak jauh. Hewan apa biasa makanan ini? Tumbuhan. Anak-anaknya mana? Kenapa dihapus tadi hewannya? Sudah ada anak-anak bisa disalin kayaknya. Ya Pak, pertama dulu hewannya. Hewannya. Oke.
keluarkan gambar, kemudian kamu pilih seperti ini cara meletakkan atau menyusun rantai makanan ya, mulai dari konsumen 1 sampai pemulai. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang rantai makanan. Iya, rantai makanan bagus. Tentang di dalam rantai makanan tadi pembahasan kita apa saja? Apa? Proses Iya, proses makan dan dimakan. Apa lagi? Tadi ada dibilang produsen, konsumen 2, ada pemulai. Itu apa itu? Iya, rantai makanan. Iya, di dalamnya ada hewan-hewan itu. Kenapa disebut konsumen 1, konsumen 2? Oke, Bu ganti pertanyaannya. Kenapa dibilang produsen? Karena bisa menghasilkan iya, kasih besar suara Aska. karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Iya, dikatakan produsen karena bisa menghasilkan makanan Sendiri. Oke, bagus. Jadi hari ini kita belajar tentang rantai makanan ya. Di dalam rantai makanan itu ada hubungan antar makhluk hidup ya. Ada peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Jadi ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen 1, 2, 3, dan ada yang berperan sebagai pemulai atau dekomposer. Sudah paham semuanya? Oke, bagus ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.